Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh misteri. Seorang wanita bule cantik yang dikabarkan menikah dengan seorang pemuda yang disebut berasal dari penduduk kota Goib di Pulau Sulawesi. Cerita ini sontak banyak mengundang perhatian karena penuh misteri dan cerita yang sulit dipercaya. Menurut kalian, apakah kota Goib itu benar atau tidak? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Kalau sudah, langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Langit sore terlihat kemerahan ketika sebuah kapal kayu berukuran sedang perlahan mendekati dermaga kecil di Pulau Sulawesi. Ombak laut bergerak tenang, sementara angin membawa aroma hutan yang masih sangat alami. Di atas kapal itu berdiri seorang wanita bule cantik bernama Elena, seorang pembawa acara dokumenter satwa liar yang sudah terkenal di berbagai negara. Elena mengenakan jaket lapangan berwarna krem dengan banyak kantong di bagian depan, kaos hitam ketat, celana panjang coklat, dan sepatu bot tinggi berwarna hitam. Rambut pirangnya diikat ekor kuda agar lebih nyaman selama perjalanan. Di belakangnya terlihat beberapa kru dokumenter sibuk membereskan peralatan kamera. Salah satu kameramen bernama Damar memakai kemeja lapangan hijau lumut berlengan panjang yang digulung hingga siku, celana kargo abu-abu gelap, dan topi rimba coklat yang terlihat sudah sering dipakai bertualang. Sementara itu, kru perempuan bernama Sinta mengenakan jaket tipis merah marun, celana hitam, dan sepatu gunung berwarna putih kusam. Di lehernya tergantung kamera kecil untuk mengambil gambar tambahan. Saat kapal mulai merapat, Elena memandang hutan lebat yang terlihat begitu luas dari kejauhan. Kabut tipis tampak menggantung di atas pepohonan tinggi yang membuat pulau itu terlihat misterius. "Tempat ini benar-benar masih alami," ucap Elena sambil tersenyum kagum. Damar berjalan mendekatinya sambil membawa kamera besar di bahunya. Katanya, di pulau ini masih ada hewan yang belum pernah direkam sebelumnya, kata Damar. Elena mengangguk pelan. "Itulah alasan kita datang ke sini. Kalau beruntung, kita bisa mendapatkan dokumenter terbaik tahun ini." Beberapa warga desa terlihat sudah menunggu di dermaga. Mereka memperhatikan rombongan Elena dengan tatapan penasaran. Sebagian tapak ramah, namun ada juga yang terlihat khawatir. Seorang pria tua yang menjadi kepala desa kemudian melangkah maju menyambut mereka. Ia mengenakan baju adat longgar berwarna hitam dengan kain merah tua melilit pinggangnya. Di kepalanya terpasang ikat kain coklat kusam, sementara wajahnya terlihat penuh kerutan karena usia. "Selamat datang di Pulau Sulawesi," katanya dengan suara pelan. "Terima kasih, kami datang untuk membuat dokumenter tentang satwa liar di sini," jawab Elena ramah. Kepala desa itu hanya tersenyum tipis sebelum mempersilahkan mereka masuk ke desa. Desa itu terlihat sederhana. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar di dekat hutan yang tampak gelap dan misterius. Beberapa warga memakai pakaian tradisional sederhana dengan warna-warna gelap, seperti coklat, hitam, dan abu-abu. Malam harinya, Elena dan kru berkumpul di rumah singgah sambil memeriksa peralatan syuting. Elena kini mengenakan sweater rajut abu-abu dan celana panjang hitam karena udara malam terasa dingin. Damar duduk di dekat jendela sambil membersihkan lensa kamera, sementara Sinta sibuk menulis catatan perjalanan di sebuah buku kecil. Di luar rumah, suara jangkrik dan hembusan angin terdengar begitu jelas. Saat itulah beberapa warga desa datang membawa makanan untuk mereka. Salah satu warga yang sudah cukup tua duduk di dekat Elena sambil memandang ke arah hutan. Pria tua itu memakai baju longgar putih kusam dan sarung coklat tua. "Hutan di pulau ini tidak seperti hutan biasa," ucap pria tua itu perlahan. Elena menoleh penasaran. "Maksudnya?" Pria itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Di dalam hutan itu ada kota gaib." Beberapa kru langsung saling berpandangan lalu tertawa kecil. "Kota gaib?" tanya Damar sambil tersenyum tipis. "Iya," jawab pria tua itu serius. "Sudah banyak orang yang masuk ke sana lalu tidak pernah kembali." Suasana mendadak menjadi hening. Elena mencoba tetap santai. Mungkin mereka tersesat di hutan. Namun pria tua itu menggeleng pelan. Tidak, mereka dibawa penghuni kota itu. Beberapa warga lain tampak langsung menundukkan kepala seolah takut membahasnya lebih jauh. Sinta berbisik pelan sambil merapatkan jaket merah marunnya. Cerita beginian pasti cuma legenda.
Elena mengangguk setuju. Kita datang ke sini untuk merekam satwa liar, bukan cerita hantu. Meskipun begitu, Elena mulai merasa ada sesuatu yang aneh tentang pulau tersebut. Entah kenapa suasana malam di Pulau Sulawisa terasa begitu sunyi dan menegangkan. Tak lama kemudian terdengar suara aneh dari arah hutan. Suara itu terdengar seperti siulan panjang yang samar. Semua orang langsung terdiam. Salah satu warga terlihat panik. "Jangan keluar malam-malam," ucapnya cepat. "Kalau mendengar suara dari hutan, jangan pernah menjawab." Elena dan kru hanya saling berpandangan dengan bingung. Malam itu, tanpa mereka sadari, perjalanan mereka di Pulau Sulawisa perlahan mulai membawa mereka menuju sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, suasana desa Pulau Sulawisa masih diselimuti kabut tipis. Udara terasa dingin dan lembab, sementara suara burung-burung liar terdengar bersahutan dari arah hutan. Elena dan tim dokumenternya mulai bersiap sejak pagi buta. Mereka memeriksa kamera, alat penerangan, drone kecil, dan perlengkapan bertahan hidup sebelum memasuki hutan. Elena kali ini mengenakan kemeja lapangan lengan panjang berwarna hijau zaitun, dengan rompi krem penuh kantong di bagian depan. Celana panjang coklat tua dan sepatu boot hitam membuatnya terlihat siap menjelajah medan berat. Rambut pirangnya tetap diikat rapi agar tidak mengganggu saat berjalan di dalam hutan. Damar membawa kamera besar di pundaknya sambil mengenakan jaket tipis hijau tua dan celana kargo hitam. Sedangkan Sinta memakai kaos lengan panjang abu-abu dengan jaket merah marun yang diikat di pinggangnya. Sebelum mereka berangkat, kepala desa sempat menghampiri rombongan itu. Pria tua itu terlihat berdiri di depan gerbang desa sambil memegang tongkat kayu panjangnya. "Kalian benar-benar ingin masuk ke sana?" tanyanya pelan. Elena tersenyum kecil. "Tentu. Kami hanya akan merekam satwa liar." Kepala desa menatap Elena beberapa detik sebelum berkata pelan. "Kalau kalian mendengar suara aneh atau melihat sesuatu yang tidak biasa, sebaiknya segera keluar dari hutan sebelum malam." Damar tersenyum tipis. "Tenang saja, Pak. Kami sudah biasa masuk hutan." Namun kepala desa itu tidak membalas senyum mereka. Tatapannya justru terlihat semakin khawatir. Tak lama kemudian rombongan mulai berjalan memasuki hutan Pulau Sulawisa. Semakin jauh mereka masuk, suasana hutan terasa semakin aneh. Pepohonan besar menjulang tinggi hingga cahaya matahari sulit menembus ke bawah. Akar-akar pohon terlihat melilit seperti ular raksasa, sementara suara-suara misterius terdengar dari berbagai arah. Sesekali terdengar suara seperti bisikan samar yang membuat beberapa kru saling berpandangan. Sinta merinding sambil memegang lengannya sendiri. "Hutan ini menyeramkan sekali," ucapnya pelan. Elena tetap fokus melihat sekeliling. Justru tempat seperti ini biasanya punya banyak satwa langka. Beberapa jam kemudian mereka mulai menemukan berbagai hewan unik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Damar sibuk merekam sementara Elena menjelaskan di depan kamera. Pulau Sulawesi memiliki ekosistem yang sangat berbeda dari wilayah lain. Banyak spesies di tempat ini diyakini belum pernah diteliti secara langsung. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap dari atas pohon. Seekor burung besar berbulu biru keemasan melintas dengan cepat di atas mereka. Elena langsung terkejut. "Itu dia," katanya antusias. "Cepat rekam." Burung langka itu terbang semakin jauh masuk ke dalam hutan. Elena spontan berlari mengejarnya sambil membawa kamera kecil di tangannya. "Tunggu, Elena!" teriak Damar dari belakang. Namun Elena terlalu fokus mengejar burung tersebut. Ia terus melewati semak-semak dan pepohonan tanpa sadar bahwa dirinya semakin jauh dari rombongan. Burung itu akhirnya menghilang di balik kabut tipis di tengah hutan. Elena berhenti sambil mengatur nafasnya. Saat itulah ia sadar suasana di sekitarnya berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara kru, tidak ada suara langkah manusia. Elena mulai panik. "Damar!" panggilnya keras. Tidak ada jawaban. "Sinta?" Hanya suara angin yang terdengar pelan di antara pepohonan. Elena mencoba kembali ke arah semula, namun jalan yang ia lewati terlihat asing. Semua pohon tampak sama. Semakin lama ia berjalan, hutan justru terasa semakin gelap. Kabut mulai turun perlahan di antara pepohonan. Nafas Elena mulai memburuh. "Aku tersesat," gumamnya pelan. Tiba-tiba,
terdengar suara geraman berat dari balik semak-semak. Elena langsung membeku. Dari balik pepohonan, muncul seekor babi hutan besar dengan tubuh hitam penuh lumpur. Taringnya terlihat panjang dan matanya tampak liar. Hewan itu menatap Elena tajam sambil menggeram kasar. Elena mundur, pelan-pelan, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun tanpa diduga, babi hutan itu tiba-tiba berlari menyerangnya. Ah! Elena langsung berlari sekuat tenaga melewati akar-akar pohon yang berserakan. Babi hutan itu terus mengejarnya sambil mengeluarkan suara mengerikan. Dengan panik, Elena melihat sebuah pohon besar, lalu segera memanjatnya secepat mungkin. Beberapa detik kemudian, babi hutan itu menabrak batang pohon dengan keras. Elena hampir terjatuh karena ketakutan. "Tolong! Tolong!" teriaknya histeris. Namun tidak ada jawaban. Babi hutan itu tetap berada di bawah pohon sambil mengitari batang pohon dan sesekali mencoba menyeruduknya. Elena mulai menangis ketakutan. Hari perlahan mulai gelap. Suara-suara aneh kembali terdengar dari dalam hutan. Dan di tengah rasa takut itu, Elena merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari balik pepohonan gelap di kejauhan. Elena masih bertahan di atas pohon sambil memeluk batangnya dengan gemetar. Wajahnya pucat ketakutan, sementara napasnya terdengar tidak beraturan. Di bawah pohon, babi hutan besar itu masih mondar-mandir sambil sesekali menyeruduk batang pohon dengan keras. "Tolong, ada orang di sana!" teriak Elena dengan suara hampir menangis. Namun hutan tetap terasa sunyi. Kabut mulai turun semakin tebal. Cahaya matahari perlahan menghilang di balik pepohonan besar. Suasana berubah menjadi gelap dan menyeramkan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan dari balik semak-semak. Krek, krek. Elena langsung menoleh dengan panik. "Siapa di sana?" teriaknya. Dari balik kabut samar, muncul seorang pemuda tinggi dengan wajah tampan dan tatapan tenang. Rambutnya hitam panjang sebahu dan sedikit berantakan tertiup angin. Kulitnya terlihat bersih dan cerah, sangat berbeda dengan penduduk desa yang pernah Elena lihat sebelumnya. Pemuda itu mengenakan pakaian aneh, seperti pakaian kerajaan kuno. Ia memakai baju panjang hitam dengan garis-garis emas di bagian dada dan lengan. Sebuah kain merah gelap melingkar di pinggangnya. Sementara di bahunya tergantung kain panjang berwarna keemasan yang bergerak pelan tertiup angin. Di tangannya tergenggam tombak kayu panjang dengan ukiran aneh berwarna perak. Pemuda itu menatap Elena dengan bingung. Pemuda tersebut berjalan perlahan mendekati babi hutan tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Babi hutan itu langsung menggeram ganas. Namun pemuda itu hanya menatap hewan tersebut dengan tenang. "Pergi," ucapnya pelan. Anehnya babi hutan itu tiba-tiba berhenti bergerak. Hewan ganas itu mundur perlahan sambil mengeluarkan suara lirih, sebelum akhirnya berlari masuk kembali ke dalam hutan. Elena sampai tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pemuda itu lalu mengangkat wajahnya menatap Elena yang masih berada di atas pohon. "Kau sudah aman," katanya tenang. Elena masih terdiam beberapa detik sebelum akhirnya turun perlahan dari pohon. Saat kakinya menyentuh tanah, tubuhnya hampir lemas karena ketakutan dan kelelahan. "Terima kasih," ucap Elena pelan sambil mengatur napas. Pemuda itu mengangguk kecil. "Kau tersesat?" Elena menatap sekeliling hutan yang mulai gelap. "Iya, aku terpisah dari teman-temanku." Pemuda itu memperhatikan pakaian dan kamera yang dibawa Elena dengan tatapan penasaran. "Kau bukan orang sini?" Elena menggeleng. "Aku datang untuk membuat dokumenter tentang satwa liar di Pulau Sulawisa." Pemuda itu terdiam sesaat seolah memikirkan sesuatu. Elena lalu memberanikan diri bertanya, "Siapa namamu?" Pemuda itu menjawab dengan suara pelan, "Arka." "Elena," jawab wanita itu sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, Elena mulai merasa sedikit tenang. Namun suasana hutan semakin gelap. Suara-suara aneh kembali terdengar dari kejauhan. Angin dingin berhembus melewati pepohonan besar.
Arka memandang langit yang mulai gelap. "Hutan ini berbahaya saat malam," katanya serius. Elena langsung terlihat cemas lagi. "Aku harus kembali ke desa." Arka menggeleng pelan. "Sudah terlambat. Kau tidak akan menemukan jalan keluar dalam gelap seperti ini." Elena mulai panik. "Lalu aku harus bagaimana?" Arka menatap Elena beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Ikut denganku." "Kemana?" tanya Elena ragu. "Ke desaku. Kau bisa beristirahat di sana malam ini." Elena terdiam. Ia sebenarnya merasa aneh dengan pemuda misterius di depannya. Cara berpakaian Arka terlihat berbeda dari orang biasa. Bahkan kemunculannya di tengah hutan terasa sangat misterius. Namun Elena juga sadar dirinya tidak punya pilihan lain. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah." Arka lalu mulai berjalan masuk lebih jauh ke dalam hutan. Elena mengikuti dari belakang sambil membawa kameranya erat-erat. Mereka melewati jalan sempit yang dipenuhi akar pohon besar. Anehnya, Arka berjalan sangat tenang, seolah sudah hafal seluruh isi hutan itu. Kabut semakin tebal. Di sepanjang perjalanan, Elena merasa hutan itu berubah menjadi semakin aneh. Pohon-pohon besar terlihat seperti bergerak dalam bayangan gelap. Sesekali terdengar suara bisikan samar yang membuat bulu kuduknya merinding. Elena mempercepat langkahnya. "Arka," panggilnya pelan. Pemuda itu menoleh sedikit. "Ada apa?" Hutan ini terasa berbeda. Arka hanya tersenyum tipis. Tidak semua tempat di Pulau Sulawesi bisa dilihat oleh semua orang. Elena tidak begitu mengerti maksud perkataan itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah jalan batu yang tersembunyi di balik pepohonan besar. Jalan itu terlihat tua, namun sangat rapi. Seolah sengaja dibuat menuju suatu tempat rahasia. Elena mulai merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Dan tanpa ia sadari, langkahnya malam itu perlahan membawanya menuju rahasia terbesar yang tersembunyi di Pulau Sulawesi. Elena terus mengikuti Arka melewati jalan batu di tengah hutan yang gelap. Kabut tipis menyelimuti pepohonan besar di sekitar mereka, sementara suara langkah kaki mereka terdengar pelan di antara kesunyian malam. Semakin jauh mereka berjalan, Elena mulai melihat cahaya samar muncul dari balik pepohonan. Cahaya itu berwarna keemasan. Elena mengerutkan dahinya. "Itu apa?" tanyanya pelan. Arka tidak langsung menjawab. "Kita sudah hampir sampai," katanya singkat. Tak lama kemudian mereka melewati sebuah gerbang batu besar yang dipenuhi ukiran aneh bercahaya redup. Begitu Elena melangkah masuk, matanya langsung membelalak kagum. Di hadapannya berdiri sebuah kota yang sangat megah. Bangunan-bangunan besar berdiri indah dengan dinding berkilau seperti emas. Atap-atap rumah memantulkan cahaya terang seperti permata. Jalan-jalan di kota itu tersusun rapi dengan batu putih mengilap. Lampu-lampu gantung bercahaya keemasan menghiasi setiap sudut kota. Elena sampai terdiam beberapa detik. "Ya Tuhan," bisiknya pelan. Ia tidak percaya tempat seperti itu bisa tersembunyi di tengah hutan liar Pulau Sulawesi. Beberapa penduduk mulai memperhatikan kedatangan mereka. Para pria memakai pakaian panjang berwarna hitam dan emas dengan hiasan ukiran indah di bagian dada. Sedangkan para wanita mengenakan gaun panjang berlapis kain sutra berwarna merah, putih, dan emas yang berkilau saat terkena cahaya. Mereka semua terlihat sangat rapi dan elegan. Namun yang membuat Elena semakin heran adalah wajah para penduduk itu terlihat sangat tenang, bahkan hampir seperti tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Seorang wanita cantik berambut panjang menghampiri Arka sambil tersenyum lembut. "Siapa dia?" tanyanya sambil menatap Elena. "Dia tersesat di hutan," jawab Arka tenang. Wanita itu lalu memandang Elena dengan tatapan lembut. "Kalau begitu, dia tamu kita malam ini." Elena mulai merasa bingung sekaligus kagum. Ia memandang setiap sudut kota dengan takjub. Rumah-rumah di tempat itu benar-benar terlihat seperti istana kecil. Dindingnya dihiasi batu-batu berwarna merah, hijau, dan biru yang berkilau seperti permata asli. Bahkan air mancur di tengah kota terlihat memancarkan cahaya keemasan. Elena sampai lupa bahwa dirinya tadi sedang ketakutan di tengah hutan. Arka kemudian mengajak Elena berjalan melewati pusat kota. Tempat ini, Elena berhenti bicara sambil memandang sekeliling. Apakah ini kota gaib? Arka akhirnya menoleh pelan. Orang-orang luar menyebutnya seperti itu.
Jantung Elena langsung berdetak cepat. Ia teringat cerita warga desa malam sebelumnya, tentang kota misterius di tengah hutan yang tidak bisa ditemukan sembarang orang. Elena mulai merasa takut. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Arka memandang Elena dengan tenang. Tidak semua yang ada di dunia bisa dijelaskan. Malam itu Elena diberikan tempat beristirahat di sebuah rumah besar yang dipenuhi ukiran emas. Tempat tidurnya sangat lembut dengan kain putih halus dan lampu-lampu kecil bercahaya hangat di setiap sudut ruangan. Namun Elena sama sekali tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tempat aneh yang sedang ia datangi. Keesokan paginya Elena mencoba mencari jalan keluar sendiri saat Arka tidak ada. Ia berjalan melewati lorong-lorong kota, berharap menemukan jalan menuju hutan. Namun anehnya, setiap jalan yang ia lalui selalu membawanya kembali ke tempat semula. Elena mulai panik. "Kenapa aku kembali ke sini lagi?" ucapnya bingung. Ia mencoba berjalan ke arah lain. Namun, hasilnya tetap sama. Kota itu terasa seperti labirin yang tidak memiliki jalan keluar. Saat Elena mulai ketakutan, Arka tiba-tiba muncul di belakangnya. "Kau ingin pulang?" tanyanya pelan. Elena langsung menoleh cepat. "Iya, teman-temanku pasti mencariku." Arka terdiam beberapa saat. Tatapannya terlihat aneh, seolah tidak ingin Elena pergi. Namun akhirnya ia mengangguk pelan. "Aku akan mengantarmu." Menjelang sore, Arka membawa Elena keluar dari kota tersebut, melewati jalan hutan yang berbeda dari sebelumnya. Mereka berjalan cukup lama hingga akhirnya tiba di pinggir hutan dekat desa tempat kru dokumenter menginap. Saat itu beberapa kru terlihat sedang panik mencari Elena. "Elena!" teriak Sinta begitu melihatnya. Sinta langsung berlari memeluk Elena dengan lega. "Ya Tuhan, kami pikir kamu hilang." Damar juga terlihat terkejut. "Kamu dari mana saja?" Elena langsung menoleh ke belakang. Namun Arka sudah tidak ada. Hanya hutan sunyi yang terlihat di sana. Malam harinya, Elena menceritakan semua yang dialaminya kepada kru dokumenter. Tentang kota megah di tengah hutan, tentang rumah-rumah emas, tentang penduduk misterius, dan pemuda bernama Arka. Namun bukannya percaya, beberapa kru justru tertawa kecil. "Elena pasti kelelahan dan berhalusinasi," kata salah satu kru. "Itu tidak mungkin ada," tambah yang lain. Damar mencoba menenangkan Elena. "Mungkin kamu terlalu panik saat tersesat." Namun Elena menggeleng kuat. "Aku melihatnya sendiri." Suasana mendadak hening. Elena sadar tidak ada seorang pun yang mempercayai ceritanya. Malam itu, Elena duduk sendirian di dekat jendela kamar penginapan sambil memandang ke arah hutan gelap Pulau Sulawisa. Entah kenapa, jauh di dalam hatinya, ia merasa sebagian dirinya masih tertinggal di kota misterius itu. Sejak kembali dari hutan, Elena mulai berubah sedikit demi sedikit. Awalnya, ia mencoba bersikap biasa saja di depan kru dokumenter. Ia kembali ikut syuting bersama tim dan berusaha melupakan kejadian aneh yang dialaminya di tengah hutan Pulau Sulawisa. Namun, semua itu ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Setiap malam, Elena selalu mengalami mimpi yang sama. Di dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah jalan batu bercahaya keemasan. Kabut tipis bergerak perlahan di antara pepohonan besar, sementara suara langkah kaki terdengar mendekat dari kejauhan. Lalu muncul Arka. Pemuda itu selalu mengenakan pakaian hitam dan emas yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Tatapannya tenang, namun terasa sangat dalam, seolah mampu menembus pikiran Elena. "Elena," panggil Arka pelan. Suara itu terdengar begitu jelas di telinga Elena. Dalam mimpi tersebut, Arka selalu mengulurkan tangannya. "Kembalilah." Lalu di belakang Arka muncul kota gaib yang bercahaya indah di tengah kegelapan hutan. Mimpi itu terasa sangat nyata. Bahkan ketika Elena terbangun, ia masih bisa mengingat wajah Arka dengan jelas. Suatu pagi, Elena terbangun dengan napas berat. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memegang kepalanya. "Kenapa aku terus memimpikannya?" bisiknya pelan. Hari demi hari berlalu, namun mimpi itu tidak pernah berhenti. Justru semakin sering. Bahkan kadang Elena merasa mendengar suara Arka saat sedang terjaga. "Elena,
Suara itu terdengar samar seperti bisikan angin dari arah hutan. Elena mulai kehilangan fokus saat bekerja. Saat kru sedang merekam satwa liar di tepi sungai, Elena justru melamun sambil memandang hutan. Sinta menghampirinya dengan wajah khawatir. "Kamu baik-baik saja?" Elena tersadar lalu memaksakan senyum kecil. "Aku baik." Namun Sinta tidak terlihat yakin. "Kamu berubah sejak kembali dari hutan." Elena terdiam. Ia sendiri mulai menyadari hal itu. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul di pikirannya hanyalah Arka dan kota misterius tersebut. Suatu malam, Elena duduk sendirian di luar penginapan. Ia mengenakan sweater abu-abu tebal dan celana hitam panjang sambil memandangi hutan gelap di kejauhan. Angin malam berhembus dingin. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Damar duduk di sampingnya sambil membawa secangkir minuman hangat. "Kamu memikirkan kota itu lagi ya?" tanyanya pelan. Elena tidak menjawab. Damar menghela napas. "Elena, dengarkan aku. Tempat itu mungkin cuma halusinasi karena kamu panik dan tersesat." Elena langsung menggeleng pelan. "Tidak, tempat itu nyata. Kamu bahkan hampir mati di hutan," jawab Damar. "Aku takut sesuatu memengaruhi pikiranmu." Elena menatap hutan tanpa berkedip. "Aku harus kembali ke sana." Damar langsung terkejut. "Kamu gila. Jangan pernah masuk ke sana sendirian lagi." Namun Elena tidak menjawab. Tatapannya justru terlihat kosong dan jauh. Malam berikutnya, Elena kembali bermimpi. Namun kali ini mimpinya terasa berbeda. Ia melihat Arka berdiri sendirian di tengah kota gaib yang sepi. Pemuda itu menatap Elena dengan wajah sedih. "Aku menunggumu," ucap Arka pelan. Elena merasa dadanya berdebar keras. "Aku ingin melihatmu lagi," lanjut Arka. Kemudian mimpi itu berubah menjadi gelap. Elena tiba-tiba terbangun sambil terengah-engah. Saat itu suasana penginapan sangat sunyi. Semua kru sudah tertidur. Namun entah kenapa, Elena merasa ada dorongan kuat di dalam dirinya. Dorongan yang membuatnya ingin kembali ke hutan malam itu juga. Ia mencoba melawan perasaan tersebut. Namun semakin ditahan, suara Arka justru terasa semakin jelas di kepalanya. "Kembalilah." Elena perlahan turun dari tempat tidur. Ia mengenakan jaket lapangan hijau tua, celana coklat panjang, dan sepatu bot hitam miliknya. Dengan pelan ia mengambil senter kecil dan tasnya agar tidak membangunkan kru lain. Saat membuka pintu penginapan, angin malam langsung menyambutnya. Hutan Pulau Sulawisa terlihat gelap dan menyeramkan di kejauhan. Namun anehnya, Elena sama sekali tidak merasa takut. Ia justru merasa seperti sedang dipanggil pulang. Diam-diam Elena berjalan meninggalkan desa, menuju hutan seorang diri. Kabut malam mulai turun perlahan di antara pepohonan. Suara jangkrik terdengar samar. Dan semakin jauh Elena melangkah masuk ke dalam hutan, semakin kuat perasaan aneh yang menguasai pikirannya. Seolah ada sesuatu di dalam hutan yang memang sedang menunggunya kembali. Malam itu, Elena terus berjalan semakin dalam ke tengah hutan Pulau Sulawisa. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak di depannya, sementara suara angin terdengar seperti bisikan-bisikan halus di antara pepohonan besar. Elena berjalan tanpa ragu, seolah kakinya sudah mengetahui arah yang harus dituju. Padahal sebelumnya, ia selalu tersesat saat mencoba mencari jalan menuju kota gaib. Namun, malam itu berbeda. Di sela pepohonan gelap, Elena mulai melihat cahaya keemasan yang sangat familiar. Jantungnya langsung berdetak cepat. "Itu," bisiknya pelan. Semakin dekat ia melangkah, cahaya tersebut semakin terang. Hingga akhirnya, Elena kembali berdiri di depan gerbang batu besar yang dipenuhi ukiran bercahaya redup. Gerbang kota gaib. Perlahan, gerbang itu terbuka sendiri. Suara gemuruh pelan terdengar dari balik kabut. Dan di sana, berdiri Arka menunggunya. Pemuda itu mengenakan pakaian hitam panjang dengan hiasan emas yang jauh lebih megah dibanding sebelumnya. Sebuah kain merah tua menjuntai dari bahunya, sementara mahkota kecil berwarna keemasan terpasang di kepalanya. Arka tersenyum lembut saat melihat Elena. "Aku tahu kau akan kembali," ucapnya pelan. Elena menatap Arka tanpa berkedip. Aneh sekali.
Rasa takut yang dulu sempat ia rasakan kini benar-benar hilang. Yang tersisa hanya rasa tenang saat melihat pemuda itu. Arka berjalan mendekat, lalu menggenggam tangan Elena dengan lembut. Tangannya terasa hangat. "Aku merindukanmu," kata Arka ilih. Elena menunduk pelan. "Aku juga." Mereka lalu berjalan memasuki kota gaib bersama-sama. Malam itu, kota tersebut terlihat jauh lebih indah dibanding sebelumnya. Cahaya emas menyinari seluruh bangunan. Permata-permata di dinding rumah memancarkan warna merah, biru, dan hijau yang berkilau seperti bintang. Seluruh penduduk kota terlihat berdiri di sepanjang jalan sambil memperhatikan Elena. Namun tidak ada tatapan menyeramkan. Mereka justru tersenyum ramah seolah sudah lama menunggu kedatangannya. Para wanita desa mengenakan gaun panjang berwarna putih dan emas dengan hiasan permata di bagian kepala. Sedangkan para pria memakai pakaian hitam elegan dengan kain merah melilit pinggang mereka. Musik tradisional mulai terdengar pelan dari kejauhan. Suasana kota terasa hangat dan megah. Arka membawa Elena menuju sebuah bangunan besar di tengah kota yang terlihat seperti istana. Di dalam ruangan itu terdapat banyak lilin bercahaya keemasan yang membuat tempat tersebut terlihat sangat indah. Arka lalu berdiri di depan Elena. Tatapannya terlihat begitu serius. "Elena," ucapnya pelan. "Tetaplah di sini bersamaku." Elena terdiam. Arka menggenggam kedua tangan Elena. "Aku ingin kau menjadi bagian dari duniaku." Suara Arka terdengar lembut, namun seolah memiliki kekuatan yang membuat Elena sulit menolak. "Aku ingin kau menjadi istriku." Elena memandang wajah pemuda itu dalam diam. Di dalam pikirannya sebenarnya masih tersisa sedikit keraguan. Tentang dunia asalnya, tentang teman-temannya, tentang kehidupan normal yang selama ini ia jalani. Namun semua itu perlahan terasa semakin jauh dan kabur. Yang kini memenuhi pikirannya hanyalah Arka. Dan kota gaib yang terasa begitu damai baginya. Tanpa sadar, Elena mengangguk pelan. "Aku mau." Arka tersenyum bahagia. Tak lama kemudian, seluruh penduduk kota mulai berkumpul di tengah alun-alun besar. Pernikahan mereka segera dimulai. Elena dipakaikan gaun panjang berwarna putih keemasan yang berkilau indah saat terkena cahaya. Rambut pirangnya dihiasi mahkota kecil dari batu permata hijau. Sementara Arka tampil gagah dengan pakaian hitam emas dan jubah merah panjang yang menjuntai hingga lantai. Musik tradisional mulai dimainkan. Lampu-lampu emas menggantung di seluruh penjuru kota. Penduduk desa menari mengelilingi mereka sambil tersenyum bahagia. Elena merasa seperti sedang berada di dunia mimpi. Dunia yang begitu indah namun juga misterius. Malam itu, pesta berlangsung sangat meriah. Tarian dan musik terus terdengar hingga larut malam. Sementara itu, di dunia nyata, suasana desa Pulau Sulawisa justru dipenuhi kepanikan. Keesokan paginya, kru dokumenter sadar Elena menghilang dari penginapan. "Dia tidak ada di kamar!" teriak Sinta panik. Damar langsung berlari keluar bersama beberapa warga desa. Mereka mencari Elena ke seluruh penjuru desa hingga masuk ke tepi hutan. Namun, mereka tidak menemukan jejak apapun. Kepala desa hanya menatap hutan dengan wajah muram. "Aku sudah memperingatkan kalian," ucapnya pelan. Hari demi hari berlalu. Pencarian terus dilakukan. Namun Elena tidak pernah ditemukan lagi. Sebagian orang percaya Elena tersesat dan meninggal di dalam hutan Pulau Sulawisa. Namun sebagian lainnya percaya wanita bule itu telah dibawa masuk dan tinggal selamanya di kota gaib bersama pemuda misterius bernama Arka. Dan konon, pada malam-malam tertentu, beberapa warga desa masih sering melihat cahaya keemasan muncul dari dalam hutan, diiringi suara musik samar seperti pesta yang tak pernah berakhir.